Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Sepulo Wesley. Oke, sebelum itu gue mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah punya teman yang suka nipu, ngebohongin kalian, ataupun pura-pura baik di depan kalian pada hari belakang itu menjatuhkan banget? Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas teknik bertanya untuk mengungkapkan kebohongan pada seseorang. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke videonya gue bakal ingetin dulu ke kalian. Buat kalian yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel Sepulo Wesley. Karena dengan kalian menekan tombol subscribe itu merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Yuk lanjut aja kita ke pembahasannya. Makasih yang udah subscribe. Teknik bertanya untuk mengungkap kebohongan seseorang. Bagaimana cara mengetahui kejujuran dari perasaan seseorang? Menurut riset psikologi, ternyata kata-kata hanya mewakili 10% apa yang sedang dirasakan dan terjadi saat itu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita amati untuk mendeteksi perasaan, emosi, bahkan kejujuran seseorang? Jawabannya yaitu bahasa tubuh seseorang atau body language seseorang. Komunikasi visual dan non-visual verbal yang mewakili 93% dari komunikasi manusia. Mengenali emosi diri dan orang lain adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara efektif, mengubah diri, serta meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Bahkan dalam penerapannya, ekspresi dan emosi bisa kita gunakan untuk mendeteksi sebuah perilaku dari manusia, hingga mendeteksi sebuah kebocoran emosi dan kebohongan yang mungkin muncul dalam diri seseorang. Nah teman-teman, dalam dunia yang penuh drama ini, sebagian besar dari kita memiliki keingintahuan untuk mengetahui bahwa mengungkap kebohongan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Entah itu pasangan, teman, ataupun rekan kerja kita sendiri. Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih trik atau tips bagaimana sih cara mengungkap ataupun membongkar suatu kebohongan seseorang dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Disimak ya videonya. Nah teman-teman, jadi teknik-teknik ini merupakan teknik penyederhanaan dari wawancara investigatif atau teknik sebagai mengungkap kasus kriminal terhadap seseorang, yang biasanya digunakan dalam penyelidikan sebuah kasus kriminal, dan juga teknik cold reading yang biasanya digunakan untuk membaca sebuah pikiran seseorang oleh para mentalis. Nah, jadi teknik-teknik ini itu bisa membuat lawan bicara kita itu terkejut. Dia itu sedang berbohong ataupun sedang melakukan kejujuran, sedang berkata bohong ataupun mengatakan yang sebenarnya. Nah, jika orang-orang ini tidak siap menjawab atas pertanyaan yang kita lontarkan, biasanya orang-orang yang berbohong ini suka merasa kebingungan. Nah, di saat itulah kita bisa menyimpulkan atau menggali lebih dalam lagi teman yang ajak kita bicara itu sedang melakukan kebohongan ataupun apa yang dia katakan itu sebenarnya terjadi. Inilah 3 teknik bertanya untuk mengungkap kebohongan seseorang. Yang pertama, teknik shotgun. Nah, tapi shotgun di sini itu bukan sebuah alat tembakan yang biasanya orang gunakan sebagai alat perang. Tapi teknik shotgun di sini merupakan teknik mengajukan pertanyaan yang tidak terduga di waktu yang tidak terduga juga. Nah, jadi teknik shotgun ini bisa kalian gunakan untuk mengetahui kebohongan ataupun kejujuran dari seseorang. Cobalah kalian ajak dulu bersantai lawan bicara, tapi secara tiba-tiba kalian coba tanyakan hal-hal yang sensitif banget ke lawan bicara kalian. Jadi coba kalian langsung tanyakan secara dadakan. Nah, misalkan kalau si teman bicara kita itu kebingungan, nah berarti dia itu sedang melakukan sebuah kebohongan. Dari riset-riset yang gue ambil, ternyata di sini itu benar-benar cara ini efektif 10% buat kita mengetahui apakah teman kita sedang berbohong ataupun mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua, teknik machine gun. Nah, jadi teknik kedua ini merupakan teknik yang lebih efektif dari teknik pertama yang tadi. Jadi, teknik yang kedua ini, kalian bisa melontarkan sebuah pertanyaan secara terus-menerus sampai si
yang diajak bicara kita itu bisa kehabisan jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan secara terus-menerus tanpa ada hentinya. Misalkan kalian menanyakan, kamu kemarin kemana sih? Dia itu menjawab, langsung kamu tanyain lagi. Terus sama siapa kamu kemarin? Tanyain lagi. Gimana perasaan kamu kemarin? Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung, si penjawab ataupun yang kita ajak bicara itu bisa menimbulkan kegelisahan pada dirinya karena kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara bertubi-tubi. Tapi perlu kalian ingat juga, bertanyanya coba dengan lakukan sesantai-santai mungkin dan tanpa memojokkan si yang kita ajak bicara itu. Nanti kalau kita terkesan memojokkan, mungkin si yang diajak lawan bicara itu jadi sikapnya itu lebih ke defensif terhadap kita. Nah, jika lawan bicara kita itu sudah kita tanya dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, nah dia pun otomatis kan jika dia kehabisan alasan ataupun kehabisan jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, berarti kita bisa simpulkan bahwa dia itu sedang berbohong. Yang ketiga, teknik sniper. Nah, jadi teknik sniper ini merupakan teknik yang paling ampuh dari kedua teknik yang sudah kita bahas tadi. Dan biasanya teknik sniper ini digunakan oleh para perempuan untuk menemukan kebohongan di laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga bisa menggunakan teknik ini. Ataupun kita tanpa menyadarinya pernah menggunakan teknik ini ke teman, pacar, ataupun rekan kerja yang kita ajak bicara. Jadi, teknik sniper ini yaitu bertanya kepada seseorang padahal kita sudah tahu jawabannya terlebih dahulu. Jadi, otomatis kita bisa mengetahui apakah dia berbohong ataupun mengatakan yang sejujurnya. Tapi perlu diingat, untuk melakukan teknik yang ketiga ini, kalian harus benar-benar mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai terjadinya salah paham dalam pembicaraan hingga menyebabkan hubungan pertemanan, hubungan rekan kerja, atau hubungan menjadi pacar itu bisa hancur gara-gara kalian melakukan teknik yang ini. Kalau ini itu sedikit tips dari aku. Biasanya orang-orang yang melakukan kebohongan itu selalu mukanya itu tegang, gak santai untuk menjawab pertanyaan kita. Ataupun ketika melihat diri kita, orang itu langsung maunya lari aja, mau kabur, mau apa, gak mau ngobrol sama kita. Nah, biasanya itu merupakan orang-orang yang menutupi kebenaran ataupun yang sedang menutupi kebenaran dari kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang bisa bermuka dua ataupun yang santai, biasanya dia itu bisa juga berbohong kepada kita. Jadi, melihat seseorang itu bukan dari fisiknya ya kawan, tapi lihat juga dari cara dia bergaul dengan siapa. Nah, jadi teman-teman juga lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap diri seseorang. Oke guys, jadi itu merupakan 3 tips yang aku bisa share ke kalian bagaimana cara mengungkap kebohongan pada seseorang, pada lawan yang kita ajak bicara itu. Semoga tips kali ini bermanfaat ya. Terima kasih juga yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel Sepuluh Wesley. Dan mohon dukungannya dengan share video ini ke akun sosial media yang kalian punya agar semakin bermanfaat bagi orang banyak. Dan kalian juga boleh komen dong untuk request video selanjutnya yang bakal kita bahas di channel ini. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. We'll be right back.